Halo sahabat petani sawit dimanapun berada pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang setia mengikuti channel Sawit Beat. Juga yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa untuk mensubscribe, mengikuti channel kami yang membahas seputaran bibit sawit. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai trik merawat sawit pada musim hujan, teman-teman. Nah, biasanya ketika pada musim hujan, disitulah kesempatan hama itu berdatangan, ya. Dan biasanya pada musim hujan itu juga bibit-bibit kita ini rentan terkena penyakit, ya. Sangat rentan terkena penyakit. Nah, misalnya hama-hama yang datang pada musim hujan itu ialah belalang, teman-teman, ya. Belalang ini banyak jenisnya, ya. Biasanya belalang ini dia lebih berpengaruh pada daun bibit kita. Nah, misalnya seperti ini, ya. Nah, teman-teman, bibit yang bolong seperti ini biasanya ini terkena oleh hama, ya. Dan juga seperti ini, teman-teman, ini karena hama atau dari belalang itu, ya. Seperti ini. Ini pengaruh dari belalang. Dan sebenarnya banyak jenis belalang itu, ya. Tapi pada umumnya belalang itu lebih berpengaruh negatif pada daun bibit sawit gitu. Nah, yang selanjutnya juga ketika pada musim hujan itu salah satu dari hama itu ialah bakicot, teman-teman. Nah, bakicot ini juga bisa berpengaruh pada dia akan merusak daun dari bibit kita, ya. Nah, jadi ketika pada musim hujan itu hama itu berdatang-datangan, teman-teman, ya. Hama itu sangat cepat berkembang biak dan hama-hama itu pasti akan cepat menyerang bibit sawit kita pada musim hujan, begitu. Nah, begitu juga pada musim hujan itu bibit kita ini biasanya rentan, ya, karena rentan terkena penyakit. Biasanya penyakit yang umum ialah ketika pada musim hujan dia cepat itu bibit kita cepat terkena itu bercak daun, ya, seperti ini, teman-teman, ya. Bercak daun, nah, seperti ini. Ini adalah bercak daun, nah, seperti ini, bintik-bintik dia. Dan biasanya perkembangan bercak daun ini pada musim hujan, teman-teman. Biasanya yang paling cepat itu ketika hujan, paginya, siangnya panas, sorenya hujan. Dan seperti itu hujan panas itu cepat terkena penyakit bercak daun, ya. Seperti ini, teman-teman, ya. Ini adalah penyakit bercak daun. Dan ini sebenarnya, teman-teman, sangat berbahaya apabila bibit kita sudah terjangkit dari penyakit bercak daun itu, ya. Seperti saya katakan tadi, pada musim hujan itulah penyakit pada sawit itu cepat tertular, begitu. Nah, jadi
kalau bibit kita masih di usia sangat dini, bercak daun itu bisa menyebabkan kematian, teman-teman, kalau kita lambat mengatasinya. Apalagi misalnya bibit kita masih berumur seperti ini, hitungan bulan, dan ini masih berumur ya sekitar 8 bulanan gitu ya. Ini sangat rentan apabila terkena bercak daun. Nah, seperti ini bisa mematikan, teman-teman. Ini satu dia kan, tapi dia akan menular nanti kalau kita lambat menanganinya. Nah, seperti ini. Bercak-bercak daun ini. Nah, jadi teman-teman, ketika pada musim hujan itu banyak sekali hama, bahkan penyakit yang akan berdatangan, yang akan merusak bibit kita ya. Makanya sebenarnya kita sebagai petani sawit atau kita yang lagi membudidayakan atau lagi mengusahakan pembibitan, sebenarnya kita yang lebih ekstra itu pada musim hujan dalam perawatan. Beda halnya pada musim kemarau, teman-teman. Ketika pada musim kemarau itu kita hanya lebih berfokus pada penyiraman ya. Tapi pada musim hujan ini sebenarnya risiko kita ngembangkan bibit sawit itu sangat besar. Hama pasti akan berternakan, penyakit pasti akan bertahan. Nah, dari hal itu saya ingin berbagi informasi bagaimana kita merawat bibit pada musim hujan itu. Trik saya, teman-teman, karena di sini masih musim hujan, jadi trik saya merawat bibit pada musim hujan itu ialah saya harus melakukan penyemprotan hama pada bibit-bibit kita ini, dan juga saya harus menyemprotkan untuk menghindari penyakit daun itu. Nah, saya sering menggunakan decis, teman-teman ya. Saya sering menggunakan decis untuk mengusir hama. Bahkan decis ini sangat berguna sekali untuk menanggulangi yaitu hama yang berdatangan ya. Apapun jenis hamanya, decis ini sangat rekomendasi, teman-teman. Jika pada musim hujan, teman-teman harus wajib harus melakukan penyemprotan untuk hama-hama yang menyerang bibit kita ya. Banyak sih merek lain ya untuk mengusir hama ini ya, tapi saya sendiri menggunakan decis ya. Ini trik saya, teman-teman ya, dalam menanggulangi penyerangan hama itu sendiri. Nah, jadi teman-teman harus wajib menyemprotkan yaitu racun hama ketika pada musim hujan, itu harus wajib. Nah, yang kedua, teman-teman, untuk menanggulangi penyakit pada daun atau pada bibit kita, saya lebih memilih ini, fungisida Antrakol ya. Ini berfungsi untuk berfungsi untuk mengatasi penyakit pada daun sawit ya. Biasanya pada musim hujan itu bakteri itu atau jamur itu sangat cepat berkembang pada bibit kita, khususnya pada daun. Nah, untuk menanggulangi penyakit pada daun bibit sawit kita atau pada bibit kita itu sendiri, saya memilih Antrakol ya sebagai penanggulangan penyakit pada bibit sawit kita. Nah, seperti di sini saya kemarin sudah menyemprotkannya, teman-teman ya. Ini hanya sebagian, di sana belum, tapi ini yang lebih parah ya. Ini sudah tertular
dari bercak daun. Misalnya seperti ini teman-teman. Ini sudah kategori parah ini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk kategori yang parah. Ini soalnya sudah masuk. Ini sebenarnya sudah berhak kita karantina terlebih dahulu ya, tapi kita biarkan dulu. Dan ini juga sudah dikatakan parah kalau kita tidak cepat mengatasinya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari antrakol itu seperti inilah fungsinya teman-teman ya. Dan seperti inilah hasil ketika penyemprotannya. Bibit kita itu akan mengalami yaitu perubahan warna. Karena inilah fungsi dari antrakol itu, dia akan membasmi jamur atau bakteri yang menjadi penyebab dari penyakit daun itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, saya juga merekomendasikan antrakol ini untuk menanggulangi penyakit pada bibit kita itu sendiri. Nah, berhak atau wajib kita harus menyemprotkan bibit, menyemprotkan fungisida atau antrakol ini ketika pada musim hujan itu sangat wajib. Karena pada musim hujan itulah seperti saya katakan tadi, hama atau penyakit-penyakit itu akan berdatangan, bahkan resiko untuk bibit kita itu sangat tinggi. Nah, jadi teman-teman, sebelum hama itu berdatang-datangan atau penyakit itu berdatangan juga pada bibit kita, lebih baik kita lebih dahulu waspada dan mengatasinya. Nah, ketika pada musim hujan itulah kita harus segera, kita harus lebih ekstra, yaitu merawat bibit kita. Jadi teman-teman, di sini dulu informasi dari saya, semoga memberi manfaat. Semoga bibit-bibit kita tetap mengalami kesuburan dan pertumbuhannya yang baik ya. Salam petani sawit, salam sukses.